Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat datang di Mentari, melestarikan budaya di era pandemi. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa pada hari ini akan dipimpin menurut ajaran Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu selama malam kemarin, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk melakukan pertemuan tatap muka. Kami juga memohon berkat-Mu agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga semua petugas, narasumber, guru, dan semua yang hadir di sini diberi kekuatan agar bisa mengikuti dan mendukung acara ini hingga selesai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi siap dan suara yang lantang. Halo, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru semuanya. Apa kabar nih pagi ini? Kalau dilihat dari raut-raut wajahnya nih ya, kayaknya senang-senang ngantuk gitu ya, Dit. Coba-coba, Bapak Ibu Guru, kakak-kakak, teman-teman, boleh dong pakai reaction hatinya. Apakah semuanya merasa happy hari ini? Coba dong lihat nih. Nah, gitu dong. Happy dong, harus happy, nggak boleh nggak happy. Gue lihat-lihat ya Pun ya. Ini lumayan banyak nih yang ngantuk kayaknya nih. Coba biar gak ngantuk, kita kasih pantun dulu kali ya Pun ya. Gue ada pantun nih. Cakep. Belum ya? Belum. Oke. Baru mulai nih. Maaf, Bos. Silakan. Oke. Kupas apel yang dimakan isinya. Tidak lupa dibawa ke sekolah. Kalau ditanya gimana kabarnya, ya pasti luar biasa lah. Mantap. Keren abis, Dit. Nggak nyangka gue. Langsung jadi nggak ngantuk, ini terbelalak langsung tuh. Aduh, ya pasti dong. Pantun gue ya pasti bikin gak ngantuk lah. Oh iya, Pun. BTW nih, gue lihat-lihat ya baju lu nih warna putih, bagus juga ya. Lu mau jadi menteri Pak Jokowi?
Amin, amin. Tapi hari ini nggak gitu konsepnya ya. Hari ini kan kita punya dress code warna putih. Masa lu lupa sih baju lu juga putih? Lihat tuh. Lagian, lihat deh. Baju putih kita ini cocok tahu sama background kita. Walah, ya juga ya. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman di sini tuh pakai baju apa? Lu kepo nggak sih? Kepo banget dong. Coba kali ya teman-teman, kita lihat nih muka sama baju kalian matching gak sih kayak kita? Biar makin seru juga nih acaranya. Boleh dong. Wah, Pun, nih lihat nih udah mulai kelihatan nih muka-muka ganteng sama cantiknya. Baju-bajunya ternyata juga cakep-cakep loh. Bentar deh. Ngomong-ngomong ya, kita tuh di sini dikumpulin rame-rame gini tuh ada apaan sih, Pun? Aduh, masa lo nggak tahu sih, Dit? Hari ini tuh kita bakalan seru banget, guys. Hari ini kita bakal kedatangan banyak banget bintang tamu untuk berbincang-bincang bersama dengan kita. Waduh, kok gue baru denger ya? Bentar, ada yang janggal loh, Pun. Lu ngerasa gak sih? Kerasa sih, tapi apa ya? Kita belum kenalan, Dit. Gimana sih? Ih, sumpah parah banget. Kenalan dulu kali ya, teman-teman. Halo semuanya, nama gue Rapunzel. Hehehe, gue Adit. Gue pura-pura lupa aja tadi, Pun. Alah, alasan. Oh ya, ngomongin acaranya, gue dengar-dengar sih ya, acara hari ini tuh akan terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi talk show dan sesi sharing. Gue juga masih kepo banget sih. Oh, itu tuh acara Mentari itu kan? Acara melestarikan budaya di era pandemi. Itu kan? Betul tuh guys. Dan hari ini kita akan ngebahas seputar topik secara bersama-sama dengan para narasumber kita, yaitu Kak Gita Farah, Kak Dr. Muhammad Faisal, Kak Shenika Justin, dan Kak Riu Sumarga tentang Remaja, budaya nasional, dan pandemi. Jangan salah ya guys, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita sebagai anak muda tetap wajib hukumnya untuk terus berkreasi dan juga mengapresiasi karya bangsa. betul banget, Dit. Gue setuju. Tapi sebelum kita masuk ke talk show-nya nih, kami persilahkan kepada Ibu Purwi selaku Kepala Sekolah SMA Santa Ursula BSD untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih Rapunzel dan Adit. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak. Pagi. Selamat pagi Bu Porwi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu. Anak-anak ini sungguh luar biasa. Hari ini kita kumpul semua keluarga besar SMA Santa Ursula. Kelas 10, kelas 11, dan semua Bapak Ibu guru ada di sini. Gagasan acara ini diprakarsai oleh teman-temanmu di BPOSIS. 1 tahun kita bertemu secara virtual, tapi tidak mengurangi kreativitas kita sebagai generasi muda untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Kalau di akhir bulan Mei kemarin, kita sempat membuat pagelaran Pancasila. Nah sekarang sebagai generasi muda kita juga mau berbuat untuk melestarikan budaya bangsa ini. Para teman-temanmu di pengurus OSIS sudah mencoba membuat sesuatu yang luar biasa, mengundang orang yang sungguh luar biasa untuk bisa berbagi di sini. Tadi sudah dikatakan ada Dr. Muhammad Faisal. Masih muda sih orangnya juga. Dia menulis buku yang luar biasa bukunya. Generasi Kembali ke Akar. Nanti kita bisa dengarkan bagaimana beliau berproses dengan anak-anak muda. Lalu ada juga 3 alumni kita yang diundang oleh teman-temanmu. Gita itu seorang produser film dan juga bekerja sebagai staf kepresidenan. Kita perlu berbangga ada alumni kita yang menjadi staf di kepresidenan. Nanti dia juga akan berbagi bagaimana budaya bangsa ini dihargai oleh anak muda. Lalu ada Riu.
seniman muda sih menurut saya, karena banyak hal yang dilakukan oleh anak ini. Nanti tanya aja lah ya, Piu pasti akan berbagi itu. Dan Senika, anak muda yang luar biasa kreatifnya, menggunakan hobinya untuk bermake up, tapi menghasilkan suatu karya seni yang sungguh luar biasa. Jadi kita akan melihat bagaimana karya seni itu bisa dilihat dari berbagai hal, anak-anak. Ini belajar yang sungguh luar biasa yang digagas oleh teman-temanmu di BPOSIS. Saya kira kita perlu beri apresiasi yang tinggi-tingginya sebagai BPOSIS berani melakukan hal ini sebagai generasi muda di dalam era pandemi ini, mau berbuat sesuatu dalam budaya, melestarikan budaya. Kalau mendengarkan tadi teman-teman masuk diiringi dengan lagu-lagu mengingatkan zaman saya dulu, ini lagu-lagu zaman kita gitu loh. Tapi anak muda juga mau mendengarkan, mau melestarikan. Anak-anak, saya berharap seperti tadi dikatakan oleh MC, kita buka kamera. Maaf, saya nggak bisa karena laptop saya yang bermasalah. Ini saya sudah coba-coba buka lagi, nggak bisa. Jadi saya minta maaf untuk itu. Semoga kalian membuka diri, membuka hati, bahwa belajar itu dari berbagai hal. Belajar seni budaya kalau ditekuni bisa juga meluapkan kebanggaan kita terhadap talenta yang kita miliki dan membantu orang lain melihat hasil karya kita. Mari kita siapkan hati, budi, pikiran hadir benar-benar di sini untuk mendengarkan dan berbagi. Kalau memang ada yang mau dibagikan, boleh juga, gitu ya. Selamat untuk turut serta melestarikan budaya di era pandemi ini. Salam Serviam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Purwi atas kata sambutannya. Nah, karena udah nih kata sambutan dari Bu Purwi, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Adit dan Rapunzel yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Kelihatan banget ya tadi semangatnya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Aldo Wibowo, dan saya bersama Kiara akan memandu talk show pada kesempatan kali ini. Halo teman-teman, kita akan segera memulai talk show-nya nih. Karena pembahasan pada hari ini akan sangat menarik, kami sudah mempersiapkan platform tempat Bapak Ibu Guru, teman-teman, serta Kak Ryu dan juga Kak Shenika bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan loh, yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber kita di akhir talk show. Nah, pertanyaannya bisa ditulis melalui link dan QR Code Slido yang baru saja di-share ya, teman-teman. Oh ya, sifatnya anonim, dan jangan lupa menuliskan pertanyaannya ditujukan untuk siapa, karena ada 2 narasumber yang hadir pada talk show pagi ini. Oke, jadi teman-teman yang mau tanya jangan malu-malu, langsung aja tanya di Slido itu. Oke. Nah, sebelum masuk ke sesi talk show, saya ingin tes ingatan teman-teman sedikit. Tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh MC mengenai tema pembahasan kita pada hari ini. Nah, teman-teman yang masih ingat, boleh dong ditulis di kolom chat. Saya mau tahu nih, ada berapa banyak yang masih ingat? Jangan-jangan nggak ada yang ingat, Dok. Iya nih, coba-coba ditulis di kolom chat. Wah. Oke, ternyata banyak juga ya. Dan betul semua lagi. Benar tentang remaja, budaya nasional, dan pandemi. Sehubungan dalam memperingati Hari Pancasila 1 Juni, semua yang hadir di sini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pelestarian kebudayaan Indonesia. Sebagai bentuk pemaknaan Pancasila itu sendiri, tantangan kita saat ini adalah mencegah kebudayaan yang terus-menerus tergerus akibat arus globalisasi, ditambah lagi masa pandemi seperti ini. Kita semua dituntut untuk mengapresiasi kebudayaan serta mengemas produk kebudayaan menjadi karya seni yang kreatif dan bersaing.
Kemudian teman-teman di sini mungkin bingung nih, gimana cara realisasiin itu semua? Nah, tenang aja, karena narasumber kita pada hari ini akan membahas tuntas mengenai itu semua. Nah, kalau gitu gimana nih, Dok, kalau kita kenalan sama narasumber kita dulu? Boleh banget. Oke, narasumber kita yang pertama merupakan seorang produser film yang telah menyelami dunia perfilman selama lebih dari 10 tahun. Beliau juga merupakan alumni dari Santa Ursula BSD, lulusan tahun 2003. Nah, sebelum kita berkenalan lebih jauh, mari kita simak salah satu trailer film karya beliau. Ingat ya terus tekan satu yang ratih ke dadah bulan. Tantra itu kakak? Adik kembar. Katanya yang namanya kembar buncing itu adalah simbol keseimbangan. Asana yang dari bulannya galang jay. Galau gelo hilang galangnya. Recording in progress. Andre, ibu nak nawang, Ning pasti iseng adik-adik. Ibu masih iseng. Suatu kan dadene bulannya. Sekar di sekar emas Wih, keren banget ya. Halo Kak Gita, boleh dong say hi ke teman-teman dulu, Kak? Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Kak Gita, apa kabarnya nih Kak Gita? Baik ya pasti? Baik dan senang banget ya karena banyak sekali guru-guru saya di sini yang kayaknya udah 15 tahun lebih nggak ketemu nih. Ada Bu Purwi, ada Bu Eri, tadi ada Bu Sulis, ada Pak Frans juga ya tadi ya kalau nggak salah. Selamat pagi Kak. semuanya dan salam kenal teman-teman Santa Ursula BSD. Selamat pagi kita. Selamat pagi kita. Pagi Kak. Nah, kalau gitu sekarang kita kenalan lebih dalam lagi dengan Kak Gita yuk. Nah, dengar-dengar Kak Gita nih merupakan seorang staf kepresidenan Republik Indonesia sejak tahun 2018 ya Kak? Iya, jadi mulai dari tahun 2018 saya tergabung di namanya Tim Komunikasi Presiden, di bawahnya staf khusus Presiden Bapak Soekardi Rinakit. Wow, itu awal mulanya gimana tuh Kak bisa akhirnya tergabung dalam tim tersebut? Panjang sih ceritanya, cuman memang saya dari dulu lulus dari Sanur BSD ya tahun 2003. Waktu itu saya masuk UI dan kebetulan diterima karena dulu saya kelas bahasa dan saya senang banget belajar sejarah budaya ya, waktu itu Bu Eri yang ngajar. Jadi saya daftar ke jurusan Sastra Jawa di Universitas Indonesia, dan memang karena saya juga sudah sangat tertarik dengan filmmaking dari SMA juga, saya juga daftar di broadcasting. Dan kebetulan waktu itu keterima dua-duanya, jadi sebenarnya Bu Eri waktu itu men-challenge saya gitu, saya sempat konsultasi gimana nih diterima dua-duanya gitu. Terus Bu Eri bilang ya udah coba aja jalanin dua-duanya, dan kebetulan memang waktu itu bisa karena yang satu kuliahnya pagi dan satu kuliahnya sore ya. Jadi akhirnya saya memang mempelajari dua-duanya, dan selanjutnya saya kerja di production house-nya Mas Gari Nugroho ya, kebetulan beliau juga
seorang sineas, seorang sutradara senior Indonesia yang sangat-sangat menyelami budaya dalam setiap karyanya. Jadi makin bergulirlah gitu kecintaan saya terhadap budaya, dan dalam perjalanannya saya ketemu dengan Pak Soekardi. Waktu itu kebetulan beliau memang karena Mas Garin juga lumayan berkecimpung di politik ya, jadi saya kenal melalui beliau juga, dan kebetulan waktu itu lagi mau kampanye ya 2019 gitu, dan butuh tenaga-tenaga yang lumayan paham dengan cara berkomunikasi dengan generasi muda, jadi ditariklah saya ke tim tersebut kira-kira. Wih, perjalanannya lumayan panjang juga ya Kak, dan Lumayan. menginspirasi loh. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih ngantuk nih dan belum klop, nah tadi Kak Gita juga sempat mention ya, kalau Kak Gita itu merupakan seorang produser film loh teman-teman. Nah, salah satu filmnya baru saja kita tonton tadi trailernya, Skala Niskala, yang meraih penghargaan film festival Tempo sebagai film terbaik. Nah, Dok, Kak Gita bakalan sendirian aja ya kira-kira hari narasumbernya, jadi narasumbernya, atau gimana nih, Dok? Aduh, Kak Gita nih nggak bakal sendirian nih, karena bakal ditemani satu narasumber lagi nih. Oke, narasumber yang kedua merupakan Dr. Muhammad Faisal. Mungkin bisa di next? Oke, kita sapa dulu kali Kak Faisal ya. Halo Kak Faisal. Kak Faisal belum Kak Faisal di-unmute. mungkin mic-nya bisa dinyalakan terlebih Ya, dahulu. selamat pagi, salam sehat semua untuk seluruh sivitas dan keluarga besar Santa Ursula. Apa kabar Kak Faisal? Baik, sehat, senang banget bisa hadir. Oke, mungkin kita kenalan lebih dalam lagi dengan Kak Faisal ini ya. Kak Faisal merupakan founder dari Youth Laboratory Indonesia, salah satu biro riset pertama Indonesia yang meneliti generasi XYZ. Nah, benar bukan itu Kak Faisal? Betul, betul sekali. Iya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga masih penasaran nih, apa itu Youth Laboratory Indonesia? Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak Faisal. Iya, jadi Youth Laboratory Indonesia itu adalah biro riset yang saya dirikan. Tapi saya membuat biro riset ini sebetulnya jangan dibayangkan biro riset besar yang pegawainya banyak, enggak, hanya terdiri dari 5 orang yang isinya adalah teman-teman sesama periset saya. Lalu sejak kira-kira 2008 itu saya fokusnya meneliti generasi kalian nih, generasi muda. Jadi dari 2008 saya riset. Nah, risetnya itu bagaimana? Risetnya itu namanya etnografi ya. Jadi sebetulnya lebih banyak ngobrol aja, pergi ke sekolah, pergi ke kafe, atau kadang-kadang ikutan main skateboard, datang ke gig-gig anak muda, lalu dipelajari. Jadi itu riset yang saya lakukan, sebetulnya lebih banyak nongkrong sama kalian lah, generasi muda, biar tetap awet muda gitu. Oke, berarti udah berjalan sekitar 12 tahun ya? Iya, artinya saya sudah tua, itu baru saja diingatkan berarti ya. Nggak kelihatan kok Kak, kan Kakak banyak bergaul dengan kita ya, Dok. Nanti ngobrol sama kita nih jadi makin muda 5 tahun nih, Kak Faisal. Iya, harusnya itu yang diharapkan. Oke Kak Faisal, selain dari founder Youth Laboratory Indonesia sendiri, Kak Faisal juga menulis 2 buku nih. Nah, kebetulan banget saya punya buku yang Generasi Kembali ke Akar. Bukunya bagus banget Kak Faisal. Tapi sayangnya belum selesai bacanya. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit tentang bukunya Kak Faisal. Ya, jadi ada 2 buku. Ini kan sudah ditampilkan, Generasi P itu terbit 2017, Generasi Kembali ke Akar 2019 akhir. Sebetulnya saya juga terlibat di sebuah buku Generasi Langgas kalau 2015, sama membahas generasi muda. Tapi secara khusus Generasi Kembali ke Akar saya bercerita tentang ini semua hasil catatan riset saya yang saya padukan menjadi satu buku yang ringan, yang isinya bercerita bahwa ketika saya keliling-keliling Indonesia ada kecenderungan yang sangat menarik ketika anak mudanya itu semakin cinta Indonesia, semakin ingin menjadi seperti orang Indonesia dibandingkan menjadi orang di luar Indonesia. Jadi kalau di luar negeri orang-orang itu anak mudanya semakin global, semakin ingin jadi masyarakat global gitu kan.
Kayak misalnya sekarang di Amerika juga penggemar K-pop juga banyak, artinya dunia semakin global, tapi di Indonesia anak muda ingin menjadi orang Indonesia secara utuh. Jadi itu cerita dari generasi kembali ke akar. Yang saya baca juga dari generasi kembali ke akar ini ada yang mungkin bisa dikatakan seperti perputaran dari generasi ya Kak Faisal. Betul, siklus generasi sebutnya. Oke. Nah, itu apakah dari generasi kita yang sekarang akan berubah lagi menjadi generasi yang lain? Menjadi generasi seperti generasi dulu. Kalau di buku saya ceritain berarti Kembali ke akar gitu ya, Kak? Kembali ke akar, betul. Berarti seperti generasi siapa? Generasi Bung Karno, Bung Hatta, dan generasi mereka lah, Tan Malaka. Jadi yang menarik, mereka dulu juga mengalami pandemi sama dengan kalian. Tahun 1917 sampai 1919. Jadi 3 tahun mereka mengalami pandemi. Jadi di saat itu Bung Karno itu masih 17 tahun. Sama ya seperti kalian. Tapi iya, kurang lebih. Hasil keluaran dari pandemi, waktu itu kan panggebluk ya sebutnya, atau Spanish flu, adalah mereka menjadi sosok-sosok hebat. Jadi harusnya itu nanti kita akan bahas lah. Seharusnya generasi muda keluar dari pandemi itu seperti apa gitu. Iya. Nah, Kak Faisal kalau boleh tahu nih, alasan Kakak alasan Kakak menulis generasi kembali ke akar ini apa sih, Kak? Apakah Kakak emang tertarik dengan generasi muda atau mungkin ini sebagai upaya agar generasi muda ini tahu apa yang akan mereka hadapi ke depannya, Kak? Jadi satu, karena saya suka sejarah, dan sejarah Indonesia itu adalah sejarah generasi muda, kok kata Pramudia Anantatur. Jadi sejarah Indonesia itu sudah ada sejarah pemuda. Kenapa? Karena bangsa ini didirikan oleh anak-anak muda. Jadi kita adalah youth center society, jadi masyarakatnya itu memang selalu berkiblatnya ke anak muda. Lalu di masa depan, jadi kita akan mengalami satu fenomena demografi nih, sampai 2045. Di mana nanti anak mudanya lebih dominan daripada orang tua. Jadi nanti era ini mulai dari tahun ini sampai ke depan tuh era kalian, era anak muda. Jadi makanya jauh-jauh hari saya berusaha mempelajari gitu, biar kita bisa punya semacam peta lah ke depan bagaimana harusnya anak muda berinteraksi dengan banyak hal, baik itu dengan generasi yang lebih tua maupun berinteraksi dengan teknologi dan juga dengan kebudayaan. Eranya generasi Pi gitu ya, Kak? Betul, generasi kalian. Oh ya, Kak Faisal, sedikit menarik membahas mengenai generasi Pi. Mungkin dari kita semua masih agak asing nih dengan generasi Pi. Mungkin apa itu generasi Pi sendiri, Kak Faisal? Iya, itu generasi yang saya buat penamaannya baru. Kenapa? Karena orang lebih banyak menggunakan istilah generasi milenial kan. Jadi generasi milenial itu sebetulnya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi muda di Amerika yang lahir antara tahun 81 sampai akhir tahun 90-an. Nah, kenapa? Karena di Amerika saat itu terjadi jumlah fertilitas kelahiran itu lebih banyak. Makanya saya akhirnya membuat istilah sendiri buat Indonesia, generasi Pi, singkatan dari pengubah Indonesia sebetulnya. Tapi juga karena saya suka dengan simbol Pi dan matematika itu, kalau kalian kan masih sering berhitung tuh. Iya, Aldo jagonya nih, Kak. Matematika. 22/7. Dan Kak Faisal. Jadi 3, berapa? Itu kalau ada yang hafal digit di belakangnya kan tanpa batas ya. Artinya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan generasi kalian itu seperti V, ya, tidak terbatas sebetulnya begitu. Berarti sebelum generasi Pi ini ada generasi-generasi yang lain, Kak Faisal? Ada, ya berarti kalau saya menyebutnya generasi Bung Karno itu generasi Alpha, lalu generasi Sohobgi itu generasi Beta, lalu generasi yang reformasi 98 itu generasi Theta, baru generasi Pi yang tumbuh besar setelah reformasi. Oke, berarti kita semua ini generasi Pi. Kok Kak Faisal sendiri berarti masuk ke generasi Theta? Benar? Generasi Theta, iya betul. Saya tumbuh besar di tahun 80-90-an. Oke. Nah, Kak Faisal sendiri nih punya pendapat nggak nih tentang generasi Pi kita sekarang ini? Mungkin dilihat dari perspektif generasi yang lebih lama gitu loh.
Ada ya, generasi kalian tuh generasi paling rumit. Kenapa? Karena kalian tumbuh besar di era teknologi yang sekarang dikatakan mengalami percepatan eksponensial. Jadi nanti ini teknologi akan berkembang lebih cepat lagi. Apa sih yang dimaksud perkembangan teknologi eksponensial? Itu katanya 2030, menurut prediksi semua ahli teknologi, 2030 semua udah menggunakan energi listrik yang terbarukan. Lalu handphone itu, kalau dulu kan nunggu handphone baru ya, coba ini aja nih sederhana ya. Handphone baru misalnya iPhone, kalau dulu tuh jedanya lama loh, 2-3 tahun iPhone baru gitu. Nanti kalau udah masuk 2030 per minggu ada iPhone baru. Artinya udah bisa lebih canggih itu per minggu. Jadi itu yang membuat generasi kalian pada akhirnya mengalami cara berpikirnya, punya cara berpikir berbeda, kebiasaan berbeda. Pasti bangun tidur kan langsung megang handphone gitu kan. Lalu hobi yang berbeda, misalnya dulu main Lego atau main cosplay itu hanya anak-anak usia mungkin sampai 13 tahun, sekarang juga sampai 20 tahun ada yang juga masih main Lego, cosplay. Jadi banyak hal yang berbeda dengan generasi kalian gitu. Baik dari sisi hobi, cara berpikir, cita-cita, aspirasi. Kalau tadi Mbak Gita bilang kuliah di UI, dulu generasi saya tuh tahun 80-90-an, semua pengen masuk UI, semua pengen masuk ITB, semua pengen masuk UGM. Kalau sekarang ada orang tua yang bingung, aduh anak saya nggak maunya jadi YouTuber, maunya jadi barista gitu kan. Jadi ada aspirasi dan cita-cita yang berbeda gitu. Iya Kak, bener banget ya. Aku bisa relate sih Kak tentang yang kalau anak muda itu mungkin aspirasinya udah berbeda dari generasi Kakak dulu ya. Emang saya sendiri juga sebagai salah satu yang memikirkan alternatif-alternatif lain gitu Kak, yang mau jadi YouTuber lah atau istilahnya bukan yang kolot-kolot banget yang masuk kuliahnya harus bagus, nilainya bagus banget gitu sih Kak. Nah, udah nggak asing lagi ya teman-teman bahwa Kak Faisal ini memang tertarik ya dengan generasi kita atau yang biasa Kak Faisal sebut sebagai generasi P. Bahkan sampai melakukan penelitian-penelitian mengenai karakter kami, juga melihat latar belakang sejarah generasi kami. Nah, dalam buku Kakak disinggung juga nih mengenai budaya nasional dan generasi P. Nah, kami jadi penasaran nih Kak, apa sih hubungan yang ada antara generasi P dan budaya Indonesia? Sehingga Kakak menyinggung hal tersebut dalam buku Kakak. Jadi nanti nih ke depan, jadi kok bicara budaya nasional kan selalu kalau untuk generasi kalian rasanya itu seperti membosankan kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang, sering kali. Karena nanti akan bahas sejarah lagi, bahas tentang tradisi-tradisi lagi. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang budaya nasional, itu kita bicara masa depan. Kenapa masa depan? Karena di masa depan itu budaya nasional menjadi aset yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena kita nanti sulit mengidentifikasikan diri sebagai orang apa. Dan itu sudah mulai terjadi misalnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, karena campur baur, kawin-mawin, sudah tidak bisa dibedakan lagi orang Amerika itu asli atau udah campuran Afro, Anglo, atau Mexican gitu. Itu sudah diteliti juga oleh National Geographic. Nanti masuk 2030-an itu sudah campur baur, tidak tahu lagi mereka seperti apa, sebagai apa gitu. Jadi ke depan bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa punya platform ya, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Jadi platform yang mengakui kebinekaan. Itu sebagai bangsa maju. Jadi kalau masih ada bangsa yang nggak mau kita aja nih yang suku ini, keturunan ini, berarti itu tidak dianggap sebagai bangsa maju. Di masa depan seperti itu. Nah, luar biasanya kita sudah punya itu sejak kita merdeka, dan itu dirancang oleh anak-anak muda dulu. Ketika belum ada Instagram, belum ada Twitter. Benar. Anak muda itu kumpul-kumpul tuh, ada dulu Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes. Nggak ada handphone, waktu itu nggak ada WhatsApp, tapi mereka bisa sadar bahwa kita itu satu bangsa, gitu, walaupun beda daerah. Jadi mereka menciptakan yang disebut kebudayaan nasional.
Yang kata Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah gitu. Makanya penting banget itu saya ketika membahas tentang kebudayaan nasional. Berarti budaya yang kakak maksud di sini itu kan seringnya budaya itu identik dengan karya seni seperti tarian-tarian, nyanyian-nyanyian. Nah, berarti itu sebenarnya budaya dalam konteks ini itu jauh lebih luas ya, Kak. Lebih menyangkut ke karakter bangsa dan kebiasaan-kebiasaan kami. Begitu bukan, Kak? Betul. Jadi kebudayaan bangsa itu juga menyangkut karakter kita yang ramah, toleran, gotong royong kan. Kemarin kita merayakan hari lahir Pancasila. Kata Bung Karno, Pancasila itu kalau diperas intisarinya itu digotong royong. Jadi segala sesuatu sama-sama digotong dan diroyong. Royong itu dari pohon ruyung katanya. Jadi dipayungi bersama. Jadi kita punya sifat yang saling bantu-membantu. Dan itu kayaknya cuma ada di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kayak pandemi aja, nih kayak saya di lingkungan saya, tetangga itu udah saling bantu-membantu. Ada yang kurang apa, ada yang butuh apa. Kalau ada yang meninggal semua membantu gitu kan, kalau ada yang kesulitan. Di masyarakat yang nanti kian global ini ke depan, itu semakin terkikis karena semua kan makin bersaing satu sama lain. Apalagi ini saya mulai kaitkan nih setelah pandemi, ini bagi generasi kalian, generasi muda, itu banyak sekali tantangannya. Satu, tantangan ekonomi, karena pemulihan ekonomi. Kedua, ada tantangan lingkungan hidup, karena alam lagi demam tuh kan, lagi panas tuh, climate change kan. Demam itu karena banyak sekali masalah lingkungan hidup. Lalu ketiga tadi ada masalah tentang kebinekaan. Bukan hanya di Indonesia loh, di Amerika kan kemarin pasti lihat di berita ada Black Lives Matter. Lalu sekarang ada Asian Hate gitu. Jadi kebinekaan itu menjadi penting sekali. Jadi tadi bicara tentang kebinekaan, terutama untuk anak muda itu sesuatu yang harus kita jaga untuk masa depan bukan hanya Indonesia tapi juga secara khusus kalian generasi muda. Jadi penting banget. Oke. Berarti selain budaya sebagai karakter, budaya juga sebagai produk nih. Nah, Kak Gita sendiri nih sudah membuktikan dengan karya-karya filmnya nih. Nah, Kak Gita mau nanya dong, apa yang mendorong Kak Gita mengangkat tema kebudayaan di film Kak Gita? Thank you Aldo. Iya. Jadi kalau saya sih maksudnya kebetulan saya juga berpartner dengan partner sutradara saya namanya Kamila Andini. Kami sering kerja bareng dan kami memang di bawah naungan Mas Garin Nugroho ya gitu yang tadi saya bilang memang sangat kami belajar banyak sekali tentang kebudayaan Indonesia dari karya-karya beliau gitu. Jadi proses berkarya kami tuh memang kami memperlakukan film ini jadi seperti ensiklopedi kecil Indonesia gitu. Jadi memang kami senang traveling kebetulan dan misalnya waktu itu yang kami sempat bikin film judulnya The Mirror Never Lies di Suku Bajo di Wakatobi. Jadi dari traveling itu tuh banyak sekali yang kami dapatkan gitu tentang kebudayaan asli Indonesia gitu dari orang-orang lokalnya gitu, dan menurut kami itu sangat menarik dan sangat penting juga untuk didokumentasikan dan juga ditonton oleh lebih banyak lagi orang gitu. Kayak misalnya waktu itu kami membuat film tentang suku Bajo, ternyata tuh mereka udah punya nilai-nilai dan value-value konservasi yang udah sangat maju gitu, bahkan sebelum isu climate change itu digaungkan gitu. Kayak suku Bajo tuh mereka punya peraturan bahwa mereka hanya boleh menangkap ikan yang sudah besar. Jadi ikan-ikan kecil itu harus dibiarkan tumbuh gitu. Nah, itu kan sebenarnya nilai-nilai budaya yang sangat maju sebenarnya dan sangat maksudnya sangat penting untuk konservasi. Kebetulan waktu itu kami berpartner dengan WWF memang ingin mengadakan campaign tentang laut gitu. Nah, dari situ perjalanan kami untuk mengeksplor kebudayaan dan menggunakan bahasa lokal dalam setiap filmnya terus dilanjutkan gitu. Karena ya sebenarnya itu upaya kecil untuk terus mendokumentasikan dan melestarikan untuk generasi-generasi ke depan sih. Pemikirannya seperti demikian. Kak Gita atau kemana? Berarti film-film kakak itu
selain jadi media rekreasi juga bisa menjadi sarana pembelajaran ya Kak, bagi kami untuk belajar mengenai dunia ini dan juga kebudayaan Indonesia. Iya, kalau saya sih ya mungkin pembelajaran sedikit ya, karena banyak kan memang kami fiksi, terinspirasi dari budaya sebenarnya. Contohnya kayak Skala Niskala tuh kami menyambungkan antara, kalau Skala Niskala tuh kalau di kebudayaan Bali tuh artinya skala itu dunia yang fisik, niskala itu dunia yang spiritual gitu. Dan itu kan sebenarnya sangat mengakar di kebudayaan Indonesia in general ya. Kita nggak cuma percaya hal-hal yang fisik, tapi kita juga believe bahwa ada sesuatu itu memang ada apa ya, semacam ruhnya gitu. Makanya kenapa orang Bali punya sesaji, punya canang dan yang lain. Nah, di Skala Niskala sendiri kami sambungkan antara dua dunia itu dengan dua anak kembar namanya Tantri dan Tantra. Nah, Tantra ini kebetulan sakit dan terus proses menuju meninggal, dan Tantri ini dia mencoba coping dengan kehilangan, karena untuk kehilangan itu kan sangat kompleks ya untuk anak kecil gitu, untuk mengabsorb dan memahami bagaimana proses menuju kehilangan. Nah, kami melakukan semacam apa ya, semacam penggabungan antara nilai-nilai budaya tapi juga dengan penceritaan dalam filmnya. Nah, kebetulan film ini juga yang saya lumayan surprise ya gitu dengan powerful-nya medium film. Ternyata film ini ketika diputar perdana itu di Toronto tahun 2017 ya. Itu di kategori namanya platform competition, jadi emang berkompetisi dengan film-film internasional lain, dan mostly itu kayak film Hollywood. Kalau tahu Moonlight yang sempat menang Oscar tuh, itu tahun lalunya Toronto yang jadi tahun sebelumnya Moonlight itu berkompetisi di kategori yang sama dengan film kami gitu. Oke. Nah itu ternyata pas ditontonin saya pikir, wah, aduh, ini orang pada ngerti nggak ya udah bahasa Bali, nggak ada pemainnya juga pemain lokal semua gitu. Ternyata tuh mereka bisa menangkap gitu, menangkap jiwanya, menangkap spiritnya, menangkap semangatnya dari film ini gitu. Meskipun film ini film yang sangat kecil dari Bali gitu, dan tidak ada aktor dan aktris besar. Jadi saya merasa memang medium film ini memang sangat powerful untuk menyebarkan pemahaman, menyebarkan nilai gitu, membuat sebuah kebudayaan yang sangat distant itu menjadi sangat universal dan relatable dengan semuanya. Skala Niskala ini saya lihat syutingnya dilakukan di Bali ya, ini tahun 2017. Nah, Kak Gita udah kemana aja Kak Gita selain ke Bali? Kalau selain ke Bali, kebetulan saya sempat bikin film di Sumba juga, Marlina the Murder in 4X dengan Molly Surya, dan kebetulan ini juga sempat masuk Cannes Film Festival ya di tahun 2017 juga. Dan percampuran antara bahasa Sumba dan bahasa Indonesia. Selain itu yang terbaru kami bikin film berbahasa Sunda judulnya Nana, mungkin baru rilis tahun depan. Nah ini memang semangatnya seperti yang saya bilang tadi, ya Pak Jokowi selalu terus mengulang bahwa kita ini punya sekitar 700 suku dan bahkan 1001 bahasa gitu ya. Jadi memang membuat film dengan bahasa lokal ini jadi upaya kecil untuk terus mendokumentasikan dan melestarikan sih. Dari keseluruhan mungkin, menurut Kak Gita sendiri yang paling Kak Gita suka atau Kak Gita paling berkesan nih pas masa syuting dan lain-lain, yang mana? Beda-beda banget. Waduh, beda-beda. Jadi memang sebenarnya kalau ya karena saya pada dasarnya saya sangat senang travelingnya. Jadi tiap daerah itu pasti sangat berbeda banget gitu cara untuk karena ketika kita membuat film di sebuah tempat kan kita mesti masuk riset, kita mesti mendapatkan trust dari orang-orangnya, dan memang buat film di Bandung dan buat film di Wakatobi bahkan di Bali itu karakter masyarakatnya memang beda-beda banget. Jadi memang Bhinneka Tunggal Ika itu memang sangat nyata gitu ya, ada dan hadir gitu. Cuman ada satu pelajaran yang diturunkan oleh Mas Gary Nugroho gitu, karena kami selalu pergi ke tempat-tempat yang lumayan terpencil untuk membuat film.
oke, kalau kamu datang coba pegang, kalau nggak kepala adat di daerah tersebut, kalau nggak kepala preman. Nah, itu kamu pasti aman dalam semua perjalanan kamu berkarya di sana gitu. Jadi memang itu yang saya setiap kali traveling pasti langsung, oke, ini coba cari di mana kepala preman, kalau nggak kepala adatnya di daerah tersebut. Sudah pas banget ya Kak Gita ya, ditulis nih. Ini premannya Sanur nih dulu. Wah, premannya Sanur ya Bu dulu. Iya. Wah, tapi teman-teman ini tanda nih kalau kita harus nonton semua film-film Kak Gita nih kayaknya. Kapan-kapan boleh kali nobar kita. Iya. Boleh sekali. Nah, tadi kan Kak Gita udah sempat mengatakan nih Kak, kalau Kakak harus istilahnya berkompetisi dengan film-film luar, mungkin film-film Indonesia lain juga. Contohnya tadi Moonlight ya Kak. Nah, itu Moonlight kan kalau nggak salah genrenya lebih ke drama gitu kali ya Kak. Berbeda dari yang Kakak bawakan dalam film-film Kakak kan. Nah, itu apakah pernah muncul apa ya Kak, kayak rasa kira-kira film Kakak ini yang membawa kebudayaan Indonesia, yang menggunakan talent lokal, apakah Kakak pernah takut ada kalah saing gitu Kak? Kalau kalah saing sih pasti kalau dari perspektif saya ya, maksudnya justru persaingan yang kita punya itu tuh ya emang kalau technically pasti kita akan kalah saing ya, karena mereka secara industri itu sudah sangat maju gitu, berpuluh-puluh tahun. Teknologinya gitu ya Kak. Cuman pasti film, maksudnya yang sesuatu yang sangat menjadi nilai lebih dari film-film Indonesia dan bahkan Southeast Asia ya, ini seperti hidden gem gitu loh, karena ini kayak sesuatu yang sangat baru gitu, sesuatu untuk mereka ya, maksudnya ini bukan hal yang biasa mereka tonton, dan juga menjadi sebuah referensi pemahaman seni yang berbeda juga gitu. Karena kayak contohnya skala kami menggabungkan antara dunia mimpi, dunia nyata, koreografi tari, musik dan lain sebagainya di dalam itu, dan itu jadi pengalaman menonton seni yang sangat berbeda gitu dengan mereka. Jadi ini justru malah menjadi sebuah nilai saing yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara Eropa bahkan gitu. Kayak contohnya misalnya yang film tentang suku Bajo itu, kebetulan itu memang film tentang anak-anak, kami putar di Berlin waktu itu, dan penontonnya itu anak kecil semua gitu, dan mereka nonton itu kayak, wah kalau di sana tuh film kayak rumahnya, kebetulan kan kalau rumah Bajo tuh memang rumah panggung di atas laut ya, itu mereka terbuat dari bambu ya, dari kayu ya, emang bisa ya rumah terbuat dari bambu dan dari kayu gitu. Itu pertanyaan sesimpel itu aja kayak sebenarnya bisa menjembatani ya, maksudnya menjembatani how our cultures are gitu untuk international audience. Dan sebenarnya ya malahan kecenderungannya sekarang kalau bisa dilihat budaya kita dan bahkan Southeast Asia itu kayak gudang konten, karena kita banyak banget cerita, kita banyak banget legenda, kita banyak banget cerita-cerita lokal gitu. Kayak contohnya nih Netflix sekarang sedang membuat sebuah animasi, kebetulan yang produksi Mbak Shanti Harmaini dari Indonesia, judulnya Trece. Itu memang ceritanya dari Filipina tapi tentang legenda-legenda lokal dan tentang dongeng-dongeng yang ada di ini, dan ini sebenarnya materi konten yang sangat luar biasa. Kita gudang ide banget Indonesia itu gitu. Jadi jangan sampai kita yang jadi masyarakat di dalamnya tidak menyadari bahwa sebenarnya Indonesia itu gudang ide, ntar malah Netflix yang emang mencangkap semua ide-ide kita gitu. Atau kayak dulu batik diakui ini, baru nanti baru kelabakan gitu. Jadi memang menurut saya sangat penting juga untuk generasi muda untuk mulai menggali hidden gem apa aja sih yang ada di budaya kita. Nah, aku jadi mau nanya lagi nih ke Kak Faisal. Nah, apakah yang tadi Kak Gita sudah jelaskan, itu apakah yang Kakak maksud dengan kebudayaan Indonesia sebagai senjata anak muda dalam memperkenalkan budaya ke dunia internasional? Iya betul sekali tadi kalau Mbak Gita bilang kita itu gudang, gudang segalanya. Jadi kalau bicara budaya itu kan lahir dari rasa dan karsa manusia ketika melihat keindahan alam. Nah, alam Indonesia itu adalah mega
biodiversity. Jadi cuma ada 12 negara yang punya mega biodiversity. Jadi kita kaya banget, kita tuh gudang. Jadi gudang alam, gudang budaya, gudang cerita. Saya kasih contoh aja ya misalnya. Kan pasti sekarang adik-adik kan semuanya suka nongkrong di coffee shop ya. Coffee shop itu kan baru tumbuh sejak 2003. Ketika pertama kali ada Starbucks dibuka di Senayan kalau tidak salah 2003. Lalu anak-anak muda mencoba membuat kopi pakai beans lokal kan, pakai biji-biji lokal. Dan ternyata baru tahu ini belum lama kejadiannya bahwa di Indonesia itu biji-biji kopinya itu luar biasa dan banyak banget variannya. Jadi kita baru bicara tadi satu hal itu ya, kopi. Kita belum bicara lain-lainnya, belum bicara tentang kain, belum bicara tentang apa lagi, seni, sendera tari, atau bicara tadi tentang folklore. Jadi banyak banget yang bisa diolah, bisa diceritakan ke dunia luar sebetulnya tentang hal-hal yang ada di Indonesia. Kalau yang suka gemar nonton Netflix seperti saya gitu, kayaknya setelah pandemi ini kayak semua yang saya tonton di Netflix saya kayak sudah tuntas semua ya. Dan kayaknya cerita-cerita barat itu juga sudah mulai kehabisan cerita gitu. Karena banyak yang berulang gitu kan, superhero gitu ya, kayaknya sudah berulang itu lagi. Marvel DC sudah selesai. Jadi semua kan betul kata Mbak Gita, semua akan kembali ke Asia Tenggara ini yang banyak banget ceritanya. Ceritanya bukan cerita tentang alam fisik, tapi juga ada cerita alam mistik kan tadi cerita, ada yang alam dunianya, ada alam spiritualnya. Jadi banyak banget dari kebudayaan yang terutama buat generasi muda bisa dikembangkan menjadi sebuah produk kreatif gitu. Tinggal gimana kita sebagai generasi muda mengemasnya dengan baik gitu ya Kak? Betul, tinggal dikemas aja. Tadi mungkin Kak Faisal bilang udah kehabisan film ya. Mungkin itu peluang bagi Kak Gita kali ya untuk masuk ke dalam dunia itu. Oh ya Kak Gita, di dunia perfilman selama masa pandemi ini gimana Kak Gita? Yang pasti challenging sekali ya, karena ya bioskop kan juga sampai sekarang belum beroperasi secara maksimal gitu. Jadi memang banyak sekali yang ya ujungnya lari ke OTT ya, atau kayak platform seperti Netflix, seperti Mola TV dan yang lain gitu. Tapi sebenarnya tidak, kalau dari perguliran produksi apa dan yang lain tetap berjalan sih. Meskipun yang problem saya adalah di distribusi ya dan di eksibisi, karena kebetulan jalurnya biasanya kalau film itu kan pasti ke bioskop untuk ditonton untuk mengejar jumlah penonton, setelah itu baru di platform seperti Netflix dan yang lain gitu. Jadi memang kita, kalau yang sempat disebutkan tadi ini kan memang kita mesti sangat ter-challenge nih dengan pandemi, kita mesti berpikirnya mesti loncat bahkan gitu untuk menemukan jalur gitu. Jadi memang kalau menurut saya ini ujian-ujian yang pasti bakal membawa kemajuan juga buat semua industri gitu. How we cope with this pandemi. Dan nggak cuma industri film aja sih, pasti semua industri juga. Bener, Kak, bener. Kayak teater kan sekarang akhirnya mereka nggak bisa pentas, mereka bikin teater online gitu. Terus teman-teman seni tradisi juga sudah banyak yang bisa taping, streaming gitu. Jadi memang saya rasa ya bangsa kita punya cukup resiliensi untuk bisa terus berprogres gitu. Meskipun kita ya kayak kalau travel mesti ada surat swab, banyak yang palsuin atau gimana, itu negatifnya mungkin. Cuman positifnya pasti kita menemukan jalur-jalur untuk bisa terus resilient dan terus berkarya meskipun banyak masalah yang menghadap di depan. Nah, ngomong-ngomong soal resilience dan juga darah-darah kreatif Indonesia seperti memasukkan tes swab itu ya, saya sempat membaca di buku Kak Faisal bahwa memang kita tuh generasi P tuh udah punya darah kreatif gitu ya Kak, yang udah ada dalam diri kita. Nah, mungkin boleh jelasin sedikit tuh Kak. Iya betul. Jadi saya sih mengutip beberapa hasil riset ya. Ada seorang peneliti yang khusus meneliti tingkat kreativitas, namanya Kim, orang keturunan dari Korea Selatan tapi berwarga negara Amerika.
Dia memantau dari sejak awal masuk tahun 2000 tuh generasi muda Amerika kreativitasnya turun. Itu dihitung dari produk kreatif, dari paten ilmiah maupun paten kreativitas itu turun. Jadi makanya mungkin Mbak Gita lebih tahu bahwa Amerika sekarang lebih banyak menarik konten-konten kreatif itu dari Korea Selatan, dari Cina, banyak kolaborasi gitu. Karena memang kreativitas itu udah mulai turun. Nah, kenapa turun? Ternyata kontribusi utamanya karena anak mudanya terlalu banyak main digital, main sosial media. Jadi ternyata kreativitas malah makin turun. Nah, di Indonesia kita udah punya batik dari sejak era leluhur kita udah pandai memahas. Kalau belajar tentang sejarah Borobudur, Borobudur didirikan itu karena satu semangat kebersamaan. Jadi pada saat itu tidak ada yang digaji, tidak ada yang kayak di zaman Mesir itu dipaksa gitu, ditakut-takuti biar membangun perbudakan untuk membangun Borobudur. Semua itu gotong royong, itu bisa dibayangkan ya. Hebatnya resiliensi bangsa kita dan kreativitasnya, karena itu presisinya kan luar biasa. Nah, kalau belajar ilmu genetika, DNA itu kan turun. Jadi artinya kalau dulu leluhur kita bisa melakukan itu, gennya ada di kita, tinggal kita mau aktualkan atau tidak. Jadi kalian punya kemampuan yang sama, tinggal mau atau tidak meneruskan apa yang sudah diwariskan itu. Begitu. Berarti sosial media sendiri itu menurunkan kreativitas ya Kak Faisal? Ya, secara ilmiah ya, karena banyak hasil risetnya. Tentunya itu nggak akan kalian temukan datanya di media sosial, nanti nggak laku media sosialnya. Jadi ada pengaruh ke kreativitas. Walaupun sekarang kan banyak konten-konten kreator, tapi beda loh kreasi konten kreator dengan ya tentunya kita bahas kreasi-kreasi di era leluhur kita itu yang memang mereka melihat inspirasi dari alam. Gitu. Lalu ada juga pengaruh ke kecerdasan, ternyata ini baru hasil riset 2017 di Norwegia itu IQ menurun kalau sering pakai sosial media. Nah, ada namanya. Wah, pantas nih saya suka gagal ulangan matematikanya. Ada namanya reverse spleen effect ya. Kenapa? Satu hal aja. Jadi kalau kita sering bersosial media kita jadi susah fokus. Jadi karena dikit-dikit perhatiannya berpindah-pindah gitu. Lalu sudut pandangnya jadi terbatas karena ini kan jadi cuman kecil ya, 7 cm kali 6 cm gitu. Jadi wawasan pandangan matanya pun jadi terbatas. Jadi itu sih hasil riset nih ya, berdasarkan hasil riset sebetulnya harus lebih sering tadi berinteraksi dengan kebudayaan, tradisi, dengan alam, itu yang membuat masyarakat Nusantara Indonesia itu kreatif itu karena itu sebetulnya. Nah, teman-teman kalau sambil PJJ nih, makanya jangan sambil buka Instagram, liatin story-story ya. Gak apa-apa, tapi cuman jangan melampaui itulah batas ya, dan jangan menjadi sesuatu yang kayaknya isinya keseharian kita hanya itu saja. Sosial media saja gitu ya, Kak. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, kan kita sudah lebih dari 1 tahun ya pandemi di rumah. Nah, ada dampaknya nggak sih, Kak? Kayak perubahan apa yang Kakak lihat dalam generasi kita ini karena pandemi? Oh, ada 2 dampak, dan awal tahun ini juga sebetulnya ada hasil riset dari World Economic Forum judulnya Pandemials ya. Pandemials. Jadi memang ada perubahan karakter. Jadi ada 2 keluaran. Ada satu yang nanti menjadi sibuk dengan pelarian saya sebutnya ya. Jadi kan kalau ada reaksi manusia itu ada fight, ada flight ya. Jadi ada yang flight itu. Jadi nyari ini aja kesibukan, hiburan-hiburan baru. Malah akhirnya ada yang tidak patuh protokol gitu, kumpul lagi, bikin keramaian lagi. Karena nggak kuat aja dengan kondisi keterbatasan dan tidak ada ketemu langsung dengan teman-teman, tidak sekolah langsung dan sebagainya. Lalu ada yang fight. Yang fight itu apa? Yang pada akhirnya dia berusaha menemukan jati dirinya, menemukan passionnya apa, lalu mulai menyicil dikit demi sedikit apa yang dia mau gapai dengan cita-citanya. Jadi ada 2 keluaran itu. Jadi ada yang flight, ada yang fight.
Nah, rasanya kalau kita belajar dulu sejarah tokoh-tokoh revolusi ketika mereka masih ABG ya, Malaka muda, Bung Hatta muda, lalu Bung Karno muda, ya mereka yang di ini yang fight nih. Jadi ketika dulu terjadi Spanish flu ya mereka baca buku aja gitu, karena tahu ketika selesai mereka harus sudah jadi seseorang yang punya pengetahuan, punya pendirian, punya resiliensi gitu. Jadi itu sih. Jadi ada dua pilihan, silakan pilih yang mana. Oh, oke. Nah, tadi mungkin sempat Kak Faisal sendiri bilang bahwa kebudayaan itu penting banget ya Kak Faisal. Nah, tapi kan anak muda sekarang banyak terdistraksi dengan sosial media, gadget, dan lain-lain. Nah, mungkin ada tips and trick dari Kak Faisal nih, karena Kak Faisal udah sering menemukan masalah-masalah seperti itu. Iya, jadi tantangan generasi saya dulu nih tahun 80-90-an itu keterbatasan. Jadi ya mungkin Mbak Gita juga masuk di era-era yang dekat dengan saya. Jadi misalnya nyari referensi itu susah ya. Jadi kayak dulu nyari komik gitu. Waduh susah banget gitu kan. Jadi komik DC Marvel itu nggak banyak yang jual. Baru ada beberapa toko. Atau nyari album musik itu susah gitu. Jadi biasanya harus ke rumah temen dulu nonton pakai video VHS, video beta. Nah, tantangan generasi kalian kebalikannya. Kalian kebanyakan referensi. Jadi setiap hari referensi aja, setiap hari informasi. Tapi bingung mau diapain. Jadi tipsnya adalah komit dengan hal yang ingin dicapai, lalu ya akhirnya membatasi. Jadi saya hanya butuh informasi yang ini aja sebetulnya. Jadi informasi yang saya tidak butuhkan ini sebetulnya saya tidak perlu terlibat di situ. Gitu. Nah, lalu ketika komit ya harusnya nanti punya target-target kecil. Gitu. Saya mau mencapai apa gitu. Dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun. Nah, yang saya amati biasanya generasi sosial media nih setelah era digital susah sekali komit ke satu atau dua hal atau tiga hal. Jadi cepat sekali ketika komitmennya dilepas sendiri, komitmen dilepas. Sering pindah-pindah tempat. Pindah-pindah, iya. Padahal ya ini sebagai renungan. Kita bayangkan dulu misalnya Bung Hatta untuk dapat satu buku nih, misalnya buku tentang apa ya demokrasi. Gitu. Susah kan ya, dia harus nyari dulu kemana, pinjam. Gitu. Lalu ternyata bahasanya beda. Oh bahasa Belanda, dia harus belajar bahasa Belanda dulu. Ketika baca, wah belum paham, berarti dia harus diskusi dulu dengan ahlinya, dan itu biasanya jaraknya berkilometer. Gitu. Kita bayangkan dengan keterbatasan mereka mampu menghasilkan berbagai produk luar biasa karena komit. Ini yang penting komit aja gitu. Nah, kita sekarang tinggal klik loh. Dulu yang Bung Hatta harus berkilo-kilo itu kita tinggal klik, oh dapat bukunya, dapat artikelnya. Tapi karena kita tidak komit nggak jadi apa-apa. Gitu. Yang penting adalah tadi komitmen dan tekad itu untuk mencapai komitmen. Itu tipsnya sih. Seperti Kak Gita yang berkomitmen dalam bidang perfilman dan berhasil menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya nih, saya dan Aldo ingin meminta tolong kepada Kak Gita dan juga Kak Faisal. Kira-kira kasih dong Kak pesan-pesan penyemangat nih kepada adik-adik kakak ini supaya kami bisa terus berjuang melalui pandemi ini dan justru semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Iya dong, boleh Kak nih. Mungkin dari Kak Faisal dulu nih tadi mungkin. Oke. Kalau dari aku mungkin begini ya. Pertama setelah pandemi dulu tahun abad 14 itu ada namanya Black Plague. Pandemi juga. Lalu setelah Black Plague itu muncul kerajaan-kerajaan besar. Nah, lalu masuk abad 20 tadi ada Spanish Flu. Setelah Spanish Flu kita merdeka. Gitu. Nah, setelah COVID-19 ini harusnya ya, kita bisa menghasilkan sesuatu yang sama hebatnya. Gitu. Caranya gimana? Kalau di buku Generasi Kembali ke Akar, saya bercerita tentang benih ya. Saya mengamati benih itu kalau ditanam, yang pertama kali tumbuh tuh akarnya dulu. Jadi hari pertama, hari kedua, sampai minggu pertama tuh akar. Ketika akarnya kuat, dia baru tumbuh vertikal ke atas, tumbuh daun. Jadi sama, tipsnya adalah ya memperkuat akar tadi. Akar tuh komitmen, kecintaan terhadap kebudayaan, jati diri. Baru setelah itu baru bisa menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Itu sih pesan dari saya. Baik. Kalau Kak Gita. Kalau saya mungkin merasa sangat
relate dan terpukul sama ada satu kalimat di bukunya Kak Faisal ya. Kita harus selalu berupaya untuk meneruskan imajinasi Indonesia, karena memang Indonesia ini tuh yang dibangun, ya Indonesia ini kan hanya kata ya Kak Faisal ya, jadi emang apa yang ada di dalamnya tuh dibangun dari setiap orang yang ada di dalam negara ini sendiri gitu. Jadi memang kita pun mempunyai andil untuk meneruskan langkahnya kemanakah gitu. Jadi memang semua orang pasti harus punya kontribusinya. Jadi meskipun kontribusi itu rasanya kecil, itu bukan kecil, itu jadi bagian dari gelombang yang besar. Dan mungkin kalau dari saya, kalau untuk teman-teman generasi muda dari SMA Santa Ursula BSD, ya kita nggak harus mikir tentang mengubah hal yang besar atau berkontribusi sangat besar. Cuman small wins itu always matters. Jadi memang hal-hal kecil itu pasti selalu akan ada dampaknya gitu. Karena itu akan kolektif menjadi gelombang yang besar itu tadi. Dan satu hal lagi mungkin yang saya tambahin dikit ya, tadi memang generasi sekarang tuh referensinya tuh udah sangat tidak terbatas gitu. Bahkan kalau saya dulu masih mengalami juga transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, di mana Orde Lama memang banyak sekali hal yang disensor dan dilarang gitu. Tapi mungkin saya ngerasa bahwa sekarang ini banyak juga yang take those freedom for granted gitu. Jadi kebebasan ini yang sebenarnya didapat dengan berdarah-darah tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak banget yang misalnya nggak mau, bahkan belum pernah baca buku Pramoedya atau buku-bukunya Tan Malaka dan yang lain, yang itu sebenarnya itu harta karun loh dari pemikir-pemikir pendahulu kita gitu, dan itu bisa menjadi satu bekal yang bisa kita pegang terus untuk ke depan. Jadi mungkin salah satu ajakan saya itu sih, mulai curious dengan what's really going on in our history and culture, dan cari tahu lebih banyak dibandingin browsing review makanan terus ya. Kalau saya sih review makanan yang dibaca nggak tahu sama banget Kak, sama banget. Oke, mungkin teman-teman dari Kak Faisal sendiri tadi memang menekankan lebih untuk menguatkan karakternya dulu, karakter dalam dirinya dulu. Nah, mungkin kalau dari Kak Gita lebih memberikan pesan bahwa kita harus berkontribusi, walaupun sekecil apapun itu ya Kak Gita. Nah, untuk sekarang mungkin teman-teman udah pada penasaran nih, mungkin dari sepanjang sesi talk show banyak yang mau ditanyain. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru atau teman-teman, Karyu juga Kak Shenika boleh banget kalau mau tanya, boleh pakai fitur raise hand, nanti langsung boleh bertanya secara langsung. Silakan. Ayo yuk, kapan lagi nih pertanyaannya langsung dijawab oleh Kak Faisal dan juga Kak Gita. Ini once in a lifetime experience, teman-teman. Ya, Audrey 11 IPS 2, ya, boleh langsung unmute. Selamat pagi Kak, kenalin aku Audrey, aku ingin tanya ke Kak Gita. Kebetulan aku sangat tertarik di industri film. Nah, aku mau tanya Kak, untuk awal Kakak ikut For Colors itu gimana Kak? Terus yang kedua, maaf Kak, kameraku gelap. Terus yang kedua, aku penasaran. Saat Kakak melakukan riset sama Reki itu lebih susah Reki atau riset Kak? Karena kemarin aku ngeriset tuh susah banget. Kebetulan kemarin gabung ke tim script juga. Terus emang bukan apa ya, kebiasaan ikut script kan baru pertama kali. Biasa kan jadi talent gitu, terus baru ikut script terus kayak susah juga ya gitu Kak. Mungkin itu sih Kak pertanyaan aku. Silakan Kak Gita. Oke, thank you Audrey. Kalau For Colors sebenarnya kebetulan For Colors itu Mas Iva Iswansyah ya, itu
suami partner saya juga Kamila Andini. Jadi memang kami sering kolaborasi dalam karya-karya. Udah 2 sih yang kemarin Skala Niskala dan yang terakhir ini yang baru dibuat Nana gitu. Jadi kebetulan memang ya karena ketika berkolaborasi pasti kita mencari orang terdekat yang sevisi dan kebetulan kami sevisi juga dengan Watercolors, jadi kolaborasi itu terjadi. Lalu yang kedua tentang riset dan reki ya. Jadi itu 2 tahapan yang berbeda sebenarnya. Riset itu memang kita mengumpulkan informasi untuk kemudian dituangkan dalam biasanya dalam skrip ya, yang akan nanti terwujud jadi audiovisual atau filmnya itu sendiri. Jadi riset itu memang biasanya memang lebih sulit karena kita mengumpulkan dari referensi yang begitu banyak gitu dan bisa riset langsung pula juga ke lapangan. Nah, kenapa lebih sulit? Karena sebenarnya ya kita juga, kalau saya sendiri sebenarnya selalu punya komitmen ya, maksudnya karena saya sangat percaya film dan audiovisual ini medium yang sangat powerful untuk mempengaruhi pemikiran seseorang. Jadi memang kita mesti sangat berhati-hati dengan message yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi kita juga nggak bisa abai dan nggak bisa seenaknya membuat sebuah film atau sebuah karya atau sebuah konten sekarang, karena kita nggak ngerti powernya akan misalnya menyebar ke sejauh apapun gitu. Jadi itu memang kekuatan yang harus sangat-sangat diantisipasi ketika kita membuat sebuah karya. Dan kalau reki sendiri, reki itu sebenarnya tahapan teknis di mana ketika reki itu kita ngelihat lokasi, dan biasanya yang dilakukan di tahap reki adalah membahas di lokasi ini, misalnya kita akan melakukan adegan ini secara teknis, kayak kebutuhannya seperti apakah, dan yang lain sebagainya. Jadi ini emang sebenarnya lumayan berbeda dengan riset sih. Reki itu lebih ke tahapan teknis pelaksanaannya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Audrey. Ya. Aku masih penasaran satu hal, Kak. Oke. Kan sekarang kan lebih banyak di OTT kan, Kak. Terus Ya. sebagai produser, apakah Kakak lebih memilih apakah potensi lebih bagus di OTT atau dulu pas bioskop? Sebenarnya kalau untuk dari sisi producing sendiri, sekarang ini memang sangat challenging karena sedikit ketika kita putar di bioskop itu sangat sedikit kali nonton karena juga belum full beroperasi. Sementara sebenarnya kalau dari sisi producing, monetisasi terbesar dari sebuah film itu justru dari penonton bioskop. Jadi biasanya kalau yang dulu ada 1 juta penonton, targetnya 10 juta penonton, itu justru soul-nya dari income film itu dari situ gitu. Sedangkan kalau OTT memang biasanya kita hanya beli putus, misalnya Netflix beli sebesar segini, jadi memang tidak ada potensi yang besar di situ gitu. Dan kalau dari sisi producing, kita bisa punya banyak jalur untuk monetisasi, misalnya bioskop, setelah bioskop OTT, setelah itu kita bikin screening roadshow ke kota-kota. Kalau sekarang kan memang sangat terbatas jadi OTT gitu, jadi sebenarnya itu memotong jalur monetisasi yang lain gitu, dan itu sebenarnya kurang menguntungkan. Tapi balik lagi yang tadi saya bilang, pasti kita akan menemukan bentuk-bentuk baru untuk bisa survive di masa pandemi. Bentuk baru itu apakah juga kayaknya sampai sekarang masih berproses dan masih terus dicari dari teman-teman industri film sendiri. Baik, Audrey, semoga udah terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Oke. Oke. Nah, tadi kan kita udah live Q&A ya. Nah, sekarang tadi teman-teman masih ingat kan di awal sesi kita sudah mengirimkan link Slido dan juga QR code. Nah, boleh nih dibuka dulu, dibuka lagi kalau ada yang masih mau tanya silahkan, karena ini di Slido-nya udah masuk. Wow, banyak banget nih pertanyaan. Kak Faisal dan Kak Gita udah siap belum? Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama nih.
likes-nya ada 8 nih, berarti kayaknya banyak teman-teman lain yang juga penasaran. Untuk Kak Faisal, bukankah melalui sosial media malah membuat manusia bisa tahu lebih banyak, bahkan dari tempat jauh sekalipun? Dan lalu adakah batas waktu bersosial media? Silahkan Kak Faisal. Iya betul. Jadi bermedia sosial itu tahu lebih banyak, betul. Bahkan dari tempat jauh sekalipun. Adakah batas waktu? Jadi begini. Pertama, satu tadi ada namanya eye disorder ya istilahnya. Eye disorder. Jadi kita tanpa sadar kita mengalami gangguan-gangguan psikologis ketika bermain media sosial. Ada istilahnya sekarang FOMO kan, fear of missing out. Itu gangguan, sebenarnya gangguan mental. Ketika kita takut ketinggalan informasi. Gitu. Itu satu hal. Lalu kedua, terus dikit-dikit nyari handphone. Itu seperti orang, kalau di psikologi OCD ya, obsesif kompulsif. Jadi, kita nggak secure kalau nggak megang handphone. Lalu terkait hal lain yang saya perhatikan nih kalau belajar, ini saya mewakili guru-guru mungkin ya, karena saya juga dosen. Sosial media dan mobile phone itu membuat kita tidak mengandalkan ingatan kita sendiri. Jadi kalau dulu saya rajin sekali kalau kuliah itu mencatat, bikin notes, kalau baca buku dicoret-coret. Karena sekarang kita punya mobile phone, jadi dikit-dikit kita browse aja kan, kita penting browsing, itu ada Wikipedia dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang membuat media sosial itu mengurangi kemampuan otak kita untuk berfungsi secara optimal. Jadi kita terlalu bergantung, lalu kita jadi cemas tadi, kita jadi OCD. Lalu hal lain kita jadi tidak mampu, kesulitan untuk mendengarkan suara diri kita sendiri sebetulnya. Jadi sebetulnya dalam beberapa hal, sebetulnya ide kita itu, apa sih yang orisinil dari diri kita, itu susah karena kita terlalu banyak mendengarkan opini dan ide-ide orang lain. Jadi menjawab pertanyaan berikutnya, adakah batas waktu bersosial media? Sebetulnya masing-masing batasi aja, gitu. Kalau bisa, jangan lebih dari 2 jaman lah. Karena rata-rata anak muda sekarang di dunia itu bermedia sosial tembus 4 jam, 5 jam. Sebetulnya. Jadi kalau diakumulasi dikit-dikit tuh, sehari megang dikit, megang, 5 jam nggak terasa. Jadi kalau bisa 2 jaman aja, itu sudah hebat sekali. Nanti dirasakan saja, atau kalau bisa lebih hebat lagi seperti yang saya tulis di buku, detox digital ya. Coba aja puasa gitu, 3 hari aja. Beda banget rasanya, beda banget. 3 hari tidak media sosial, atau mulai menulis, mulai melukis, atau mulai menulis lagu, nyanyi gitu. Hal-hal yang sifatnya analog itu akan ada perubahan yang dirasakan. Gitu sih. Baik, semoga menjawab ya teman-teman. Baik, mungkin saya melanjutkan. Pertanyaan yang kedua ya, untuk Kak Gita nih. Bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia sendiri mengenai film-film bertema kebudayaan? Boleh dijawab, silakan Kak Gita. Ya kalau kita ngomongin dari penonton film Indonesia, memang film-film bertema kebudayaan nih pasti seringkali sedikit penontonnya, memang, dan kurang menguntungkan biasanya buat produser. Makanya kenapa banyak sekali yang produser yang emang berkecimpung di membuat film-film yang lebih profitable ya, kayak misalnya horor, komedi dan yang lain sebagainya gitu. Cuman kalau saya sih masih sangat percaya bahwa keberagaman tontonan itu masih sangat penting untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan bahkan dipunyai gitu. Karena kalau kita nggak membuat film-film dengan tema kebudayaan misalnya, memang jadi semakin sedikit sekali options tontonan gitu. Karena kita tahu sekali sekarang options tontonan juga sudah sangat mengikuti mainstream pasar ya, lebih kalau mereka memang lagi trennya horor atau komedi, memang banyak kan itu sekali yang diproduksi. Cuman saya percaya banget bahwa film-film bertema kebudayaan ini akan tetap selalu penting gitu untuk terus hadir, untuk memberikan keberagaman tontonan dan pilihan untuk para penonton, dan sekaligus juga mulai men-shifting edukasi juga
untuk para penonton dan penikmat seni ya. Karena kita juga, maksudnya audiens itu kan juga, maksudnya kita pendidikan seni sebenarnya di Indonesia kan juga sangat-sangat limited banget gitu ya. Beda banget sama kayak Eropa atau Amerika yang memang sudah sangat fasih dalam menonton sebuah kesenian atau menikmati seni, karena mereka juga secara infrastruktur udah lebih lengkap, mereka banyak museum, mereka banyak fasilitas, dan bahkan senimannya pun difasilitasi untuk terus berkarya. Sementara kalau di sini kan memang kita masih sangat terikat dengan kemauan pasar. Jadi makanya saya yang tadi saya bilang tadi ya, mudah-mudahan dengan apa yang terus kami buat ini bisa memberikan kontribusi meskipun kecil tapi tetap ada dan tetap berupaya terus. Karena profit bukan segala-galanya ya Kak. Profit bukan segala-galanya, tapi tentunya pasti kalau in terms of produksi kita tetap membutuhkan dana untuk membuatnya. Makanya biasanya film-film yang saya buat tuh justrunya sedihnya larinya biasanya saya cari grants di internasional, kayak contohnya Skala tuh saya dapat dana dari Doha, Australia dan Belanda untuk memproduksi film tersebut. Karena mereka yang biasanya lebih punya banyak fasilitas untuk pembuatan film-film dengan tipe seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Gita atas jawabannya. Kita akan lanjut nih. Udah ada 10 yang penasaran sepertinya untuk Kak Faisal lagi. Nah, Kak Faisal, bagaimana nih upaya agar anak-anak muda Indonesia dapat mencintai serta melestarikan budaya Indonesia di tengah globalisasi yang begitu pesat? Jadi ya harus kepepet. Kalau untuk sekarang the power of kepepet. Nah, kepepetnya apa? Kepepetnya satu tadi ada masalah lingkungan hidup. Bahwa salah satu cara untuk kita bisa menjaga lingkungan kita, menjaga kekayaan alam kita itu dengan menjaga kebudayaan. Itu dua hal itu selalu beriringan kok. Jadi kalau kebudayaannya utuh, itu biasanya lingkungannya lestari. Dan kalau lingkungannya lestari, kebudayaannya utuh. Jadi karena ritual tradisi juga selalu mengacu ke apa namanya, ke ketersediaan alam. Misalnya contoh kayak di Bali itu, kalau kita nikahan juga kan pakai janur ya. Jadi kalau misalnya alam masih menyediakan janur, kita masih bisa berritual gitu. Dan sebaliknya, itu contoh sederhana. Nah, lalu apa yang tadi upaya yang dilakukan untuk mencintai melestarikan budaya Indonesia? Ngulik aja, ngulik satu hal aja. Pasti nanti akan keterusan dan keranjingan. Misalnya ngulik batik aja, pasti akan menemukan sedemikian banyak pembendaraan tentang kekayaan, kreativitas, kekayaan, kesenian Indonesia. Itu baru dari satu. Atau kayak tadi Mbak Gita, coba aja mulai baca satu aja bukunya Pramudiana Catur, pasti jatuh cinta sama Indonesia, udah pasti jatuh cinta sama Indonesia. Saya coba meresapi gamelan itu, pasti suka. Kenapa pasti suka? Menurut saya nggak terlalu sulit gitu untuk suka. Karena apa? Karena kuping kita itu kuping hasil warisan leluhur kok. Gitu. Mata kita mata hasil warisan leluhur. Kalau yang disukai leluhur dulu, itu biasanya kita tidak terlalu sulit untuk menyukai. Sekarang lidah ini, lidah saya sama gudeg gitu, nggak sulit untuk suka makanan-makanan Indonesia. Karena ada warisan leluhur. Ada yang disebut dalam psikologi dengan sebutan memori kolektif. Jadi ada memori-memori lama itu yang masih hidup di tengah kita semua. Contoh sederhana misalnya 2 tahun lalu ya almarhum Didi Kempot itu semua pada dengerin anak-anak muda Didi Kempot. Jadi yang penting start dulu aja, mulai melangkah mencoba, pasti nanti jatuh cinta. Nggak susah jatuh cinta sama kebudayaan Indonesia. Itu sih. Kita harus berani mengambil langkah pertamanya ya. Langkah pertamanya yang penting, iya, yang penting langkah pertamanya. Oke, karena keterbatasan waktu, saya tambahin dikit ya. Boleh banget Kak mungkin Gita. sedikit, sebenarnya budaya Indonesia juga bukan berarti tradisi banget ya gitu, dan itu bisa menjadi sangat pop gitu, inspirasi dari budaya Indonesia ini gitu. Jadi memang bisa diterjemahkan untuk saat ini juga dan bisa menyesuaikan dengan zaman juga. Jadi bukan berarti kita emang mengulik tradisi yang kuno dan aktual. Kayak contohnya, maksudnya contoh singkatnya kalau sempat ada yang tahu pementasan Lion King yang di Broadway itu, yang Julie Taymor ya sutradaranya,
itu dia di dalam pementasannya dia menggunakan teknologi wayang untuk bercerita. Nah, itu teknologi wayang itu kan juga sebenarnya tradisi kuno tapi menjadi sangat aktual gitu, bisa diadaptasi di masa-masa kini. Jadi bisa jadi sangat pop juga untuk diaplikasikan. Oh, baik. Makasih banget Kak Gita dan juga Kak Faisal atas jawabannya. Oke, mungkin kita boleh lanjut. Tetap adaptif. Aldo sepertinya lagi berantem nih sama wifi-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ternyata ada tambahan waktu nih Kak, jadi kita bisa jawab lebih baik pertanyaan lagi. Selanjutnya untuk Kak Faisal. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana dengan radikalisme di kalangan Gen X, Y, Z? Oke. Silakan Kak Faisal. Oh iya. Jadi mungkin saya agak sedikit mengganti istilah radikalisme karena dulu tokoh-tokoh revolusi itu disebut sebagai tokoh-tokoh radikal oleh sejarawan-sejarawan. Jadi radikalisme tidak selalu bermakna negatif, bisa positif juga karena ingin melakukan perubahan secara cepat. Biasanya anak muda itu radikal, memang ingin melakukan perubahan cepat. Tapi ada yang namanya intoleransi dan konservatisme, gitu. Itu yang sekarang menjadi masalah. Nah, itu sebetulnya kenapa sih di kalangan anak muda muncul intoleransi tadi? Karena sebetulnya banyak kegelisahan tadi, kegelisahan tentang globalisasi, kegelisahan tentang masa depan. Jadi banyak anak muda yang cari pegangan. Sayang yang ketemu pegangannya keliru gitu, ajaran-ajaran yang menjanjikan surga kalau membenci kelompok tertentu itu kan salah gitu. Jadi sebetulnya pentingnya lagi kembali ke kebudayaan dan mencintai Indonesia adalah ketika kita gelisah tentang perkembangan zaman, tentang globalisasi, kita kembali ke keindonesiaan. Nah, itu dijamin kita tidak akan benci pada orang lain, malah kita semakin mencintai orang lain, semakin banyak muncul inspirasi kreativitas, dan kita bisa meneruskan tadi imajinasi Indonesia. Jadi sebetulnya kenapa muncul tadi, karena banyak kegelisahan zaman, karena globalisasi, karena ada perkembangan teknologi, lalu ada tadi percepatan teknologi dan perubahan dunia kerja dan sebagainya. Jadi kalau menanggapi itu semua, adik-adik jangan gelisah ya. Jadi kembali ke Indonesiaan, kembali ke jati diri kita sebagai orang Indonesia, itu aja. Baik, terima kasih Kak Faisal. Nah, ini ada lanjutannya nih. Kalau buat Kak Gita, dulu sebelum pandemi bagaimana ketertarikan anak muda terhadap film-film yang sudah pernah Kakak buat? Kalau dulu sebelum pandemi memang ya tipe film yang saya buat ini kan sering disebut dengan art house cinema ya. Jadi memang film-film seni yang ruangnya sebenarnya lebih banyak ke festival film. Sebenarnya kalau ketertarikan anak muda sih, kalau screening memang udah sangat lumayan banyak banget gitu yang sangat antusias dan tertarik, tapi memang secara audience, ini karena kita ngomongin Indonesia skalanya sangat luas sekali ya, ada 200 juta penduduk, masih target audiensnya itu pasti masih sangat niche atau sangat terbatas gitu untuk tipe-tipe film seperti ini gitu. Tapi sebenarnya semangat yang saya lihat sekarang mulai muncul di kalangan anak muda, mulai banyak banget juga yang emang terutama anak muda lokal di daerah ya, mulai banyak sekali yang memang produksi dengan bahasa lokalnya sendiri. Kita sempat dengar juga fenomena film tilik tuh, kalau pernah dengar, yang sempat viral banget, ada yang sempat nonton nggak film tilik yang berbahasa Jawa. Nah itu lumayan viral, sempat beberapa saat yang lalu diproduksi oleh teman-teman dari Jogja, terus ada di Makassar juga banyak sekali beberapa film yang memang sangat sukses di daerahnya masing-masing ya. Kayak dulu Makassar juga punya Uang Panai, lalu di Padang juga ada film yang berbahasa Padang. Jadi saya lumayan salut dengan semangatnya anak-anak muda ini mulai menggali karya dengan budaya dan bahasa lokalnya, dan sebenarnya fasilitas untuk didengar dan ditonton sekarang tuh udah sangat jauh lebih mudah dibandingin zaman dulu. Saya baru-baru mulai belajar bikin film tuh pasti harus dinikmati di bioskop gitu, harus di print ke 35 mili yang harganya selangit. Kalau sekarang kayak bikin
apapun diposting di YouTube atau di mana sudah sangat mudah sekali untuk bisa ditonton dan dapat perhatian orang lain. Jadi sebenarnya sangat-sangat bisa membuat apapun sekarang ini justru challenge-nya gitu. Dan challenge-nya juga adalah yang seperti saya bilang tadi, mulai memikirkan juga apa sih sebenarnya pesan yang ingin kami sampaikan. Jadi nggak hanya berkarya dengan mudah dan take it for granted, tapi juga memikirkan dampaknya dari apa yang akan diproduksi. Oke, makasih banget Kak Gita. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Nah, Dok, boleh lanjutin tuh, Dok. Oke. Sepertinya Aldo masih berantem dengan koneksinya lagi. Oke, kita Ada lanjut pertanyaan ya. lagi nih. Untuk Kak Oke, Faisal. kita lanjut aja. Oke, untuk Kak Faisal, apakah pernah di tengah proses riset dan pembuatan buku, tiba-tiba Kakak merasa jenuh dan mulai kehilangan arah? Lalu bagaimana cara Kakak Ini mengatasinya? untuk Faisal. Apakah buat buku tiba-tiba merasa jenuh? Silakan Kak Faisal. Maaf Kak. Jadi jawabannya, pertanyaannya sebetulnya harusnya bukan pernah atau tidak, tapi seberapa sering. Karena jawabannya sangat sering sekali, jenuh, kehilangan arah, dan kayaknya ini pasti nanti Mbak Gita juga bisa menambahkan, pasti dialami semua orang. Nah sebetulnya bosan itu syarat kreatif kalau saya sih. Jadi bosan itu jangan ditakuti, jenuh jangan ditakuti. Karena bosan itu adalah ketika ada satu ide dengan ide lain, terus kita nggak punya jembatannya. Nah, kalau lagi terjadi kayak gitu, kita kayak stuck, kalau istilah penulis writer's block ya, itu jangan pasif, jangan pasif tiba-tiba mager gitu kan, atau nunggu wangsit. Enggak, malah ketika itu terjadi berarti kita kurang nih referensi buat jembatannya, dicari ya baca, atau saya kadang melihat dokumenter atau melihat informasi artikel-artikel. Nah, memang butuh waktu sampai akhirnya, oh ini klop nih kayak puzzle, oh puzzle-nya ketemu, oh jadi nih gambarnya, oh ternyata gambarnya ini. Jadi jawabannya sangat sering, kalau terjadi jangan mager, tapi mencoba untuk mundur dulu dari apa yang kita sedang kerjakan, tapi jangan pasif ya, sambil mencari-cari juga gitu sih. Baik, semoga menjawab ya tadi yang bertanya. Mungkin ini bisa aku tanyain juga nih ke Kak Gita. Dalam memproduksi film-film nih, tantangan-tantangan apa yang Kakak paling sering hadapi? Dan biasanya Kakak ngapain kalau udah tantangan tersebut muncul? Kalau dari saya pribadi sih, ya saya selalu ngerasa ya, maksudnya setelah lulus sekolah dan lulus kuliah, bekerja sama berkarya itu kayak perjalanan panjang mencari diri sendiri gitu. Jadi memang pasti banyak sekali rasa insecure nih, udah bener atau belum ya jalan ini yang saya tempuh, atau ini udah bener belum ya apa yang kita coba buat dari karya ini dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya emang proses panjang terus menerus gitu. Jadi kalau memang ada kejenuhan atau ketakutan itu hal yang sangat lumrah banget sih gitu, dan memang justru bahkan itu malah menjadi penguat kita untuk bisa mencapai clarity bahwa apa sih sebenarnya yang pengen kita lakukan, apa yang pengen kita suarakan, dan apa yang kontribusi kecil apa yang bisa kita berikan gitu ke dunia dan bangsa dan negara, kira-kira gitu. Wih, oke, semangat terus ya buat Kak Gita dan juga Kak Faisal ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, pasti bisa melaluinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Gita, mungkin bisa dilanjutin juga. Apakah Kakak pernah merasa takut film yang diproduksi kurang sesuai dengan minat masyarakat? Mungkin tadi Kak Gita juga udah sempat bahas ya tentang ini. Kayaknya tadi agak mirip ya.
Ya, Iya. sebenarnya kalau saya percaya banget sih minat masyarakat ini memang sangat bisa dibentuk dan harus dibentuk bahkan gitu. Jadi memang ya itu meskipun minat masyarakat sedikit, tapi bukan berarti kita nggak melakukannya. Karena ya itu salah satu kontribusi kita juga mungkin untuk bisa membentuk minat masyarakat. Oke. Pertanyaan terakhir. Kita pilih yang untuk Kak Faisal dan Kak Gita. Menurut Kakak, konten apa saja yang penting untuk kami ketahui sebagai anak muda di masa pandemi? Siapa dulu nih, Mbak Gita atau aku? Boleh Kak Faisal duluan. Oke. Jadi selama masa pandemi itu kalau adik-adik perhatikan di YouTube selalu banyak iklan ini ya, motivasi ya, pelatihan motivasi. Bahkan ada istilahnya sekarang toxic positivity ya. Jadi yang dicari oleh anak muda dunia ini sekarang ketika pandemi adalah konten-konten motivasi. Tapi sekarang ada istilah toxic positivity. Kenapa? Karena itu jadi industri yang orientasinya profit, biar kita mengeluarkan uang, mendengarkan orang lain memotivasi kita terus, tapi kita jadi ketagihan dimotivasi. Nah, jadi yang dibutuhin sebetulnya oleh anak-anak muda sekarang adalah konten motivasi. Tapi sebetulnya tidak perlu mencari jauh-jauh, mencari aja dari tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan Indonesia, tokoh-tokoh, baca tadi buku Pramudia, baca buku-bukunya Pak Sapardi Djoko, itu semua motivasi dan inspirasi. Jadi sekarang adalah momennya untuk mengulik lagi tentang karya-karya Indonesia, itu pasti dapat lagi motivasi itu. Aku itu sih. Yes, kembali ke akar kita lagi ya, Kak. Kalau dari Kak Gita? Sama sih, sama Kak Faisal. Ya, seperti yang udah saya mention tadi sih sebenarnya. Maksudnya, kalau saya sih dulu pas seumur kalian lumayan agak curious sih sama kenapa sih nih buku-buku ini dilarang atau ada buku tertentu yang nggak boleh dibaca gitu. Jadi mungkin curiosity itu yang mungkin di era yang sudah sangat bebas ini yang mungkin bisa diselami ya di pandemi, karena banyak waktu luang juga yang di rumah, jadi sebenarnya waktu yang sangat ideal untuk bisa catch up baca buku dibanding pandemi. Saya pasti kita udah langsung beraktivitas di luar rumah. Jadi ya, mudah-mudahan ini waktunya kita untuk mulai lagi kembali membaca. Yes, mungkin boleh menyelami bukunya Kak Faisal ya, kalau sedang ingin mengembangkan. Nah, itu penting tuh, harus tuh dibaca. Mungkin rangkuman dari semua yang kita bahas hari ini bisa ada di buku itu juga ya. Nah, aduh, nggak kerasa banget ya, Dok, Kak Faisal dan juga Kak Gita dan juga teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Udah berapa jam nih, Dok, kita ngobrol-ngobrol gini? Udah 1,5 jam kayaknya kita ngobrol-ngobrol ya Kak Faisal, Kak Gita. Nggak kerasa banget. Tadi banyak banget ilmu yang diberikan mungkin Kak Faisal nih, apalagi dari buku-bukunya. Juga dari Kak Gita pengalaman dari menjadi produser film ya, dan jalan-jalan juga nih Kak Gita, kayaknya seru banget. Oke, mungkin kita ingetin dulu kali teman-teman apa yang menjadi pokok pemikiran hari ini. Boleh? Boleh banget, boleh banget. Nah, gue mulai ya, Dok. Nih, jadi teman-teman, dalam berproses hari ini, ternyata tuh kita disadarkan lagi bahwa kita sebagai anak muda tuh harus menghadapi banyak tantangan loh. Mulai dari ekonomi yang mungkin gara-gara pandemi juga jadi kurang stabil ya. Lalu lingkungan hidup, sosial budaya, merujuk kepada kebinekaan dan sebagainya yang bisa kita atasi dengan budaya gotong royong yang merupakan budaya Indonesia yang sudah ada sejak leluhur-leluhur kita. Jadi tinggal gimana kita bisa kembali ke akar kita lagi. Kemudian kita juga diingatkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mengakui Bhinneka Tunggal Ika, artinya bangsa yang mengakui keberagaman dan kemudian menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Lalu, nah ini nih teman-teman, yang nggak kalah penting juga bahwa kita harus sadar Indonesia itu sudah menjadi istilahnya gudang budaya dengan segala keberagaman yang kita miliki, produk yang dapat menghasilkan produk-produk kebudayaan yang kemudian
dapat kita gunakan sebagai senjata kita untuk menerobos masa-masa sulit ini, karena kita bisa menggunakan kebudayaan tersebut untuk terus maju, berkembang menjadi lebih baik, dan mengenalkan Indonesia ke dunia internasional juga. Lalu kemudian, justru karena pandemi ini, sebagai generasi muda Indonesia yang saya yakin dan Aldo juga yakin pasti kakak-kakak dan teman-teman semua juga yakin bahwa kita semua adalah generasi yang hebat, kita harus memperkuat akar kita dengan kembali lagi ke Indonesia dan menghidupi jiwa keindonesiaan kita. Lalu teman-teman, pesan dari Kak Gita nih, tadi aku paling ingat bahwa kontribusi kecil itu juga berarti. Tidak berarti kita harus selalu melakukan hal-hal yang besar agar itu bisa terhitung sebagai sesuatu yang hebat atau sesuatu yang dapat memajukan Indonesia. Namun, akumulasi dari hal-hal kecil tersebut akan menjadi hal yang besar suatu hari nanti. Begitu. Gimana nih Bapak Ibu Guru dan teman-teman? Apakah perbincangan tadi memberikan gambaran serta pengetahuan baru? Boleh dong reaction jempolnya yang mendapat pengetahuan baru. Siapa nih jempolnya? Ada Arvin yang kasih jempol, Patrick, Bu Sulis, Bu Sisil, Iona, Pak Bayu, Bu Fenty, Bu Wahyu, Inka. Wow, banyak banget ya yang ngasih jempol. Keren, 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 keren. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru dan teman-teman dalam talk show kali ini. Juga tidak lupa kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Gita dan juga Kak Faisal yang sudah mau meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada kita semua. Nah, tapi sebelum officially berakhir nih, gimana kalau kita foto dulu? Boleh dong, ini kan kameranya udah pada nyala nih. Boleh dong senyumnya, ini yang senyum kayaknya nggak ada nih. Oh, Bapak Ibu Guru pasti udah pada senyum nih, tapi ketutupan masker. Mana lagi nih teman-teman, kenapa mukanya kayak lagi marah sama saya? Ya, kita foto bareng-bareng ya. Semuanya senyum? 1, 2, 3. Oke. Aldo mau kasih sepatah dua kata untuk mengakhiri acara ini? Oke, maaf banget saya hari ini sedang lag banget ya. Oke, tapi lihat selesai Faisal dan Kak Gita Farah. Boleh dong teman-teman? Oke. Dengan ini berarti sesi talk show kita sudah selesai, tapi jangan kemana-mana dulu karena abis ini masih ada aktivitas yang lebih seru lagi. Kita panggil MC kita Adit dan Dipersilakan Adit dan Rapunzel.